got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam bagi teman-teman semua. Siang, Mas Dery. Baik, di sini Siang, Mas. Baik, di sini saya Sylvester dari Christian. Saya mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 2B sebagai di sekolah di Sitkes Bethesda Yakum Kampus Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan mikronutrien dan makronutrien. Lalu puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan telah memberikan kesehatan dan menyediakan sumber daya yang dapat dinikmati dan dipergunakan sehingga dapat tetap sehat. Lalu bagaimana tentang presentasi ini untuk apa? Lalu sumber daya agar manusia tetap hidup adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sehingga presentasi ini untuk memahami makanan yang dikonsumsi agar sesuai dengan kebutuhan tubuh yang diperlukan. Lalu kita mulai dari makronutrien. Makronutrien adalah nutrien utama yang diperlukan oleh badan dan paling banyak diperlukan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu fungsi dari makronutrien. Fungsi dari makronutrien adalah sebagai sumber energi utama. Tubuh karbohidrat juga memberikan rasa manis pada makanan, terutama monosakarida dan disakarida. Lalu fungsi makronutrien yang kedua ada protein. Berfungsi membangun dan memelihara sel-sel dalam dan jaringan tubuh, membentuk ikatan-ikatan esensial tubuh. Lalu kedua ada lemak. Yang ketiga, lemak berfungsi sebagai sumber energi, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin yang larut dalam lemak, menghemat penggunaan protein, dan memberikan rasa kenyang dan kelezatan. Sehingga bagaimanapun saat kita membuat makanan, kalau misalkan ada lemak, terutama bila kita pakai minyak, itu semua yang pakai minyak goreng atau yang kita apalagi goreng dalam keadaan minyak banyak, itu makanan yang kita olah itu terasa sangat enak karena ada lemaknya dalam minyak tersebut. Lalu ada sebagai pelumas, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ tubuh. Lalu ada macam-macam makronutrien. Macam makronutrien dalam bentuk karbohidrat ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah gula paling sederhana dalam kelompok monosakarida antara lain gluktosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida. Disakarida adalah jumlahnya sedikit di dalam makanan. Kelompok disakarida terdapat sukrosa, laktosa, dan maltosa. Lalu bentuk karbohidrat yang ketiga ada polisakarida. Jenis polisakarida yang penting adalah pati, dextrin, glikogen, polisakarida non-pati atau serat. Pati terdapat padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Bentuk protein dari makronutrien ada hewani dan nabati. Dari hewani ada telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Di kelompok nabati ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Protein hewani memiliki susunan asam amino yang paling sesuai terhadap kebutuhan manusia, namun harganya relatif mahal. Lalu protein hewani itu ada asam amino yang disebutnya? Sebilang asam amino esensial yang digunakan untuk tubuh sehari-hari, itu yang dari hewani itu lebih banyak daripada yang ada di nabati. Makanya di sini ada protein hewani itu harganya relatif mahal. Lalu makronutrien dari bentuk lemak. Ada lemak sederhana, lemak netral itu monosakarida, disglycerida, dan trigliserida. Lemak sederhana yang kedua ada ester lemak dengan alkohol dengan berat molekul tinggi, yakni ester sterol, ester non-sterol, ester vitamin A, dan ester vitamin D. Lemak yang kedua, lemak majemuk. Terdiri fosfolipid dan lipoprotein. Lemak turunan. Yang pertama ada asam lemak, sterol, yang terdiri dari kolesterol dan ergosterol, hormon steroid, vitamin D, dan garam empedu. Karotenoid, vitamin A, dan vitamin E, dan vitamin K.
Kebutuhan per hari untuk makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Kebutuhan sehari-hari untuk karbohidrat, 55% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks, dan 10% dari gula sederhana yang tadi ada monosakarida, yang kayak gitu. Lalu yang kedua, protein. Orang dewasa memerlukan hingga 44-56 gram protein per hari. 20-30 protein diperoleh dari sel-sel epitel endogenus dan sedikit plasma protein. Paling banyak diserap itu 5-10% yang protein yang diserap oleh tubuh, sehingga sisanya dieliminasi oleh feses. Kebutuhan per hari makronutrien lemak dianjurkan 10% dari kebutuhan energi dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Untuk kolesterol sendiri itu masuk terhadap lemak juga. Itu dianjurkan sangat sedikit, kurang dari sama dengan 300 mg per hari. Apa sih dampak dari kekurangan atau kelebihan dalam mengkonsumsi makronutrien ini? Untuk jangka pendeknya, perkembangan otaknya akan mengganggu atau bahkan akan meningkat kalau misalkan kelebihan. Yang kedua, jangka pendeknya ada pertumbuhan otot dan organ-organ tubuh. Saat kita misalkan latihan badan, itu kan akan kalau secara sebenarnya itu kalau saat kita melakukan latihan badan itu kan kita melakukan perobekan otot. Nah, saat kita makan protein atau kelebihan itu mungkin akan memperbaiki struktur otot tersebut, akan membuat si otot tersebut akan membesar juga. Lalu jangka pendek yang ketiga ada programming metabolisme glukosa, lemak, protein, hormonal, dan lain-lain dalam sel tubuh. Lalu dalam jangka panjangnya kognitif dan kemampuan belajar. Saat kita memakan makronutrien dalam jangka panjang akan mempengaruhi kognitif dan kemampuan belajarnya akan meningkat, dan mungkin akan menyerap saat menerima informasi itu akan lebih banyak atau lebih terserap dengan baik oleh otak. Lalu kedua, imunitas dan produktivitas kerja. Yang ketiga, obesitas. Kalau misalkan kita makan, terutama saat kita makan lemak banyak atau mungkin dalam makan karbohidrat terlalu banyak, kan itu akan berubah dalam lemak. Bila kita terlalu banyak makan tersebut akan menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, atau bahkan kanker. Lalu kita akan bahas yang kedua dari zat gizi, yaitu mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrien tambahan. Kalau yang makronutrien adalah nutrien utama. Kalau mikronutrien adalah nutrien tambahan atau suplemen yang diperlukan oleh badan seperti mineral atau vitamin. Lalu fungsi dari mikronutrien. Vitamin dan mineral adalah vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Ini maksudnya apa? Nanti saya akan menjelaskan yang lebih lengkap untuk slide selanjutnya. Untuk mineral, berperan dalam metabolisme tubuh. Dengan demikian, memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Karena apapun yang kita makan akan dimetabolisme untuk digunakan oleh tubuh secara baik. Maka diperlukan mineral, sehingga di sini kan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Makanya ini kata-kata tidak main-main, tapi emang sesuai dengan kenyataannya. Lalu macam-macam mikronutrien. Dari bentuk vitaminnya, vitamin larut lemak, ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, dan vitamin K. Kelebihan vitamin disimpan dalam tubuh. Lalu yang ketiga, vitamin ini yang A, D, dan K ini larut dalam lemak. Lalu yang kedua, vitamin larut air. Vitamin B kompleks, yang dari B1 sampai ke B12, B1, B2, sampai B3, B4, sampai B12. Yang kedua, vitamin disimpan seperlunya dan sisanya akan dikeluarkan dari tubuh. Bisa melalui urin dikeluarkan masuk dari tubuh itu maksudnya. Lalu yang ketiga, vitamin ini larut dalam air. Bentuk mineral. Untuk mineral ini ada diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro ini diperlukan oleh tubuh, ya yang kedua ini diperlukan untuk penunjang atau pembantu dari tubuh inti. Yang tidak dibutuhkan terlalu banyak
Lalu yang pertama mineral makro, yaitu klor atau Cl, natrium atau Na, magnesium atau Mg, fosfor, kalium atau Ca, kalium dan sulfur atau S. Mineral mikro, ada tembaga atau Cu, besi, Fe, iodium, I, seng atau disebut juga Zn, kobalt, dan Co atau Co. Flour atau F, molybden atau MO, mangan atau Mn, selenium atau juga disebut Se, krom atau disebut juga Cr. Kebutuhan per hari untuk mikronutrien. Di sini saya akan membaginya pada ibu hamil, pada orang dewasa, dan juga pada lansia. Untuk kebutuhan kalsium dulu ya. Kebutuhan kalsium atau kebutuhan mikronutrien dari mineral, ada kalsium pada ibu hamil 1200 mg per hari, iodium 25 gram per hari. Kebutuhan vitamin A 800 retinol equivalence, atau ini perhitungannya adalah RES. Vitamin B terutama asam folat agar tidak anemia megaloblastik. Lalu vitamin C 10 mg per hari, vitamin D 5 gram. Lalu kebutuhan per hari mikronutrien pada orang dewasa. Kebutuhan ini antara lain susu, sayuran, dan buah-buahan sebagai sumber vitamin C yang dikonsumsi setiap hari, dan 3-4 minggu mengkonsumsi vitamin A. Makanan yang mengandung zat tepung atau diperkaya dengan sereal juga, atau juga bisa ditambahkan 1-1,5 sendok makan margarin dan mentega untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada untuk usia dewasa. Lalu kebutuhan per hari mikronutrien pada lansia, makanan rendah protein dan tinggi karbohidrat dalam roti, cake, sereal. Daging dihindari karena penurunan daya mengunyah pada lansia. Protein yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti dari makanan daging adalah keju dan telur. Susu sangat diperlukan pada usia lansia untuk mencegah osteoporosis, terutama untuk perempuan. Dampak kekurangan atau kelebihan mikronutrien dalam jangka pendek mungkin terdapat anemia, kulit berkering, bersisik, sembelit, sakit perut atau diare. Sembelit, sakit perut atau diare ini biasanya pada kelebihan mikronutrien. Untuk jangka panjangnya, dampak kekurangan atau kelebihan mikronutrien dapat meningkatkan risiko osteoporosis, terutama bila kekurangan, kerusakan organ bila kita makannya terlalu banyak, terutama zat besi ini dapat merusak organ bila terlalu banyak kelebihan. Lalu mempunyai mengaruhi perkembangan kognitif dan fisik. Nah, ini sudah selesai penjelasan makronutrien dan mikronutrien. Lalu kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus terdapat nutrisi. Nutrisi diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi tubuh yang normal. Nutrisi pada makanan kemudian dimetabolisme oleh tubuh agar mendapat zat gizi atau nutrien. Terdapat makronutrien dan mikronutrien yang saling bekerja sama untuk menjaga tubuh agar sesuai dengan keadaan normal. Kedua-duanya harus tercukupi sehari-hari dari makanan kita yang konsumsi, namun juga dari makanan yang dikonsumsi jangan berlebihan dan kekurangan. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ada dari rekan-rekan ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya. Saya Mas Diri. Oh ya, baik, boleh disebutkan nama dan kelasnya atau absennya sekalian. Saya Slamet Teguh Yudi, absen 15, kelas D3 tingkat 2. Izin bertanya, sumber makanan vitamin A itu apa saja Mas Diri? Terima kasih. Baik. Dari sumber vitamin A itu terdapat di dalam hati. Hati ini maksudnya hati dalam ini ya, di hewani ya. Lalu ada kuning telur, sayuran yang berwarna hijau tua, buah-buahan berwarna kuning, jingga itu bisa dibilang berwarna oranye, itu mengandung vitamin A. Begitu ya Teguh, bagaimana Teguh jawabannya? Baik, makasih Mas Diri. Oh ya, baik, sama-sama. Untuk pertanyaan kedua ada?
Saya izin bertanya, Mas. Oh ya, baik. Bisa sebutkan nama dan kelasnya? Saya Steven Nuswantoro dari kelas B tingkat 2 di tingkat keperawatan. Izin bertanya. Baik, silakan. Pertanyaannya, di mana saja penyimpanan vitamin dan mineral di dalam tubuh kita? Oh, Terima kasih. baik Mas Tivan. Tadi kita dalam ini juga kan kita menyinggung tentang penyimpanan ini ya. Di mana sih vitamin itu disimpan? Nah, vitamin itu kan disimpan di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh ini vitamin disimpan di dalam hepar atau di dalam hati. Yang disimpan dalam tubuh itu ada vitamin B12. Ini hanya vitamin B12 saja ya. Mungkin lalu dan ada vitamin D. Ini untuk vitamin B12 dan vitamin D ini disimpan di dalam hati selama beberapa bulan. Lalu vitamin E dan vitamin K juga disimpan di dalam hati. Lalu untuk vitamin A ini dapat disimpan di dalam hati selama beberapa tahun. Lalu ada juga ada mineral yang disimpan di dalam hati juga, yaitu zat besi. Namun ini bukan hanya zat besi yang masih utuh, tapi bisa dibilang sudah dipecah menjadi dalam bentuk ferritein. Begitu ya, Steven? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih juga. Mungkin sekian dulu untuk pertanyaannya, dan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila saya dalam presentasi ini terdapat kesalahan atau mungkin kekurangan penjelasan dalam informasi. Kalau begitu saya sudahi dalam presentasi ini. Selamat pagi, siang, atau malam pada para penonton. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.